Selamat pagi, adik-adik. Baik, kita pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan atau menerapkan fuzzy inference system dengan menggunakan toolnya adalah MATLAB. MATLAB ya. Jadi di sini kita menggunakan MATLAB yang versi 2018. Kita tinggal double klik MATLAB-nya, icon MATLAB-nya, kemudian nanti akan tampil pada default ya. Jadi seperti ini. Eh, yang perlu kalian perhatikan di MATLAB versi 2018 ke bawah itu tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 subwindow di sini ya. Subwindow pertama yang sebelah kiri ini adalah current folder, di mana current folder ini uh, adalah folder yang dibuka pada saat ini. Apa foldernya? Nah, defaultnya pada saat kita membuka MATLAB 2018 itu dia akan langsung mengarahkan ke program file MATLAB 2018 bin. Nah, nanti isinya adalah ini. Nah, kemudian di bagian tengah ini digunakan untuk memasukkan, menuliskan skrip. Nah, di sini dalam hal ini nanti Kak, kita tidak menggunakan skrip, tapi langsung menggunakan apa namanya, fuzzy designer ya. Jadi kita sebut di sini fuzzy designer. Tapi nanti kalau kalian mau mengembangkan program, mengimplementasikan fuzzy itu di sebuah program, maka nanti kita gunakan menuliskan programnya itu ada di editor seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah inilah tempat kita menginputkan apa namanya, perintah ya, perintah untuk memanggil desainer fuzzy misalkan atau memberikan perintah yang lain. Kemudian di bagian kiri bawah ini ada workspace, di mana workspace ini nanti akan menampung atau menampilkan variabel-variabel yang diketikkan di dalam command window ataupun dijalankan pada saat kalian merunning program atau script yang ada di editor, nanti itu akan muncul di sini variabelnya. Jadi kita langsung mulai saja dengan menerapkan fuzzy ya. Jadi fuzzy di sini kita cukup manggil dengan mengetik fuzzy designernya dengan mengetik fuzzy gitu ya. Nah ini nanti akan sedikit berbeda kalau kalian menggunakan versi yang 2020 ke atas. 2020 ke atas itu manggil namanya sudah agak berbeda dan nanti bisa ditemukan di sini ya. Di APPS itu nanti kalian cari saja search fuzzy gitu ya. Search. Di sini nanti akan ketemu fuzzy designernya. Nah, kalau enggak muncul, kalau kalian punya uh, apa akunnya, itu bisa nanti diinstal dengan Get More APPS gitu. Tapi itu yang versi 2020 ke atas. Di sini saya tidak menggunakan yang versi 2020 ke atas karena saya tidak punya lisensinya. Karena yang versi 2020 ke atas itu biasanya agak berat juga ya kalau kita menginstal toolbox-nya secara keseluruhan. Oke, baik kita mulai. Di sini kita ketikkan fuzzy, lalu di enter. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Akan tampil sebuah editor yang di sini disebut dengan Fuzzy Logic Designer Untitled. Jadi ini judulnya kalau belum ada nanti akan berjudul Untitled. Tampilannya seperti ini. Di di dalam di atas ini adalah desain global di mana dia
terdiri dari input, kemudian jenis dari fasinya gitu ya. Kita mau menggunakan fasi logic yang mana nanti bisa kita set. Kemudian di sini ada outputnya. Baik, sekarang kita akan mencoba. Saya menggunakan contoh kasus yang kita pernah bahas, yaitu mengenai permasalahan tip. Ya, di sini saya langsung mau mengimplementasikan saja permasalahan tip sesuai dengan rule yang sudah disepakati dan juga fasi keanggotaan input ya yang ada di sini. Kita mulai terlebih dahulu dengan menentukan uh, tipe dari fuzzy ya, fuzzy-nya. Di sini kita menggunakan kita double klik saja di sini ya, tutup ini mamdaninnya ini kita double klik ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara Mamdani kemudian Sugeno itu adalah rule-nya kan. Nah, di sini kita kalau defaultnya di sini adalah Mamdani ya. Kemudian kalau kita mau merubah ke model yang lain, nah ini kita milih yang ini ya. Jadi kalau mau merubah misalkan Sugeno, nanti tinggal kita klik yang di sini. Kita mulai dengan Mamdani dulu, defaultnya adalah Mamdani ya. Jadi di sini kita menentukan rule-nya dulu. Nah, ini rule-nya. Tapi sebelum kita menentukan rule, pasti ada ini kan fungsi membership function ya, atau MF itu singkat dari membership function. Untuk fungsi keanggotaan fasinya itu kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu biar tidak MF seperti ini karena ini defaultnya ya. Jadi kita close dulu, kita ke input dulu, di double klik. Nah, di bagian ini dipakai untuk menampilkan atau membuat fungsi membership functionnya atau fungsi keanggotaan fasinya. Misalkan kita menggunakan fungsi yang pertama adalah yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita berikan nama terlebih dahulu di sebelah kiri ini adalah pool ya. Kemudian ini kalau mau menambahkan lagi kita tinggal ini ya. Nah, nanti kalau mau nambah lagi, Bu, saya membership functionnya tidak hanya satu, tidak hanya tiga, ini defaultnya tiga ya. Dan defaultnya bentuknya adalah triangular atau bentuknya adalah segitiga. Nah, nanti kalau mau menambahkan lagi, kita tinggal menambah di sini di edit add mf ya, add mf. Nah, ini karena saya tidak menggunakan. Nah, ini nanti tinggal apa tipenya kita oke. Ini kita menambahkan mf itu aja sebenarnya. Nah, bisa detail seperti ini ya, dihapus. Hapus saja. Nah, ini kita beri nama aja nanti ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita rubah dulu yang power ini. Itu tipenya di sini menggunakan, ada pilihan di sini ya. Apakah menggunakan trim itu adalah triangular ya. Kemudian trapesium, apakah menggunakan bell, Gaussian versi 2, sigmoid. Nah, ini macam-macam. Tapi yang kita sudah bahas kemarin adalah trapesium, bell, dan Gaussian. Di sini saya menggunakan Gaussian version. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Tinggal kita atur parameternya. Eh, di sini parameternya apa kemarin? Ya, parameternya adalah eh, standar deviasi, dan nilai tengah.
Nah, nilai tengahnya saya pakai di sini. Hmm. Nah, ini kan pasti ada di nilai tengahnya kan jadi nol ya. Kemudian standar deviasinya di sini kita menggunakan 1,5. Hmm. Oh, ternyata kalau 1,5 kok jauh ya. Nol 1,5. Saya ganti 0,5. Nah, 1,5 seperti ini. Ternyata juga bisa. Hmm. Jadi kalau 0,1 seperti ini, 0,2 nanti bentuknya seperti ini. Nah, kita pakai 0,2 aja. Ini kemudian nilai tengahnya, ya, poor. Ya, oh ya, ringnya, sorry. Ringnya yang belum saya atur, ringnya di sini kan 0 sampai dengan 10 ya. Jadi datanya, kalau kita lihat di soal, itu kan servisnya antara 0 sampai dengan 10. Itu harus kita tetapkan terlebih dahulu ringnya 0 sampai 10 ya. Itu yang menyebabkan tadi agak miss di ininya. Nah, baru sekarang saya ganti dengan 1,5. Nah, oke. Jadi tadi salah kalau 1,5 karena dia ringnya kan 0 sampai dengan 1 ya. 1,5 kan masih lebih dari 1. Oke. Jadi ini ya, kita set dulu ringnya, ring dari data keanggotaan pasinya atau script setnya, inputnya. Kemudian di sini kita tentukan parameternya. Parameternya adalah standar deviasi. Kemudian yang di sini adalah min atau nilai tengah. Dengan cara yang sama kita tentukan yang keanggotaan 2. Di sini kita beri nama good. Kita beri good. Kemudian kita pilih Gaussian. Nah, kita sama ya, di sini nilai tengahnya 5 sudah benar. Jadi tinggal kita atur yang bagian standar deviasinya 1,5. Jadi ini adalah 1,5. Nah, ringnya pasti sudah ini kalau ringnya adalah untuk berlaku untuk seluruhnya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah excellence. Oke, adalah excellence. Ini sama kita ganti Gauss. Kemudian di sini nilai tengahnya 10, lalu standar deviasinya 1,5. Nah, kita sudah dapatkan membership function yang pertama untuk input 1 ya. Kemudian di sini nah ini ya, di sini kalau kalian ingin memberikan nama inputnya apa, itu di sini ya, di awal di logic designer tadi ya. Ini kan namanya, misalkan kita beri nama service seperti itu.
Oke. Nah, kemudian di sini kita close. Kita bisa menambahkan input yang lain ya. Input yang lain yang ini ya, yang food. Kita tambahkan add variable input. Ya, jadi nanti seperti ini. Input duanya adalah food. Oke. Nah, kemudian eh, nanti kita atur ini apa. Kita double klik aja. Defaultnya seperti ini. Foodnya itu sama ringnya antara 0 sampai dengan 10. Kemudian di sini kita menggunakan trapesium ya. Trapesium, jadi ada dua, rancid dan delicious. Rancid dan delicious. Jadi kita hanya butuh dua. Ini kita hapus. Yang ini kita ganti dengan nama rancid. Kemudian kita ganti dengan trapesium. Kita lihat di sini trapesiumnya antara 1 sampai dengan 3. Nah, ini yang kita atur ya. Kita atur di parameternya. Parameternya itu ada 4 ya. 4 ini adalah ujung paling kiri, kemudian yang tengah di sini, kemudian yang titik di sini, dan titik yang ke bawah. Tapi karena di sini ada di pinggir, maka kita yang paling kiri itu adalah 0, yang titik kedua juga 0, titik ketiga ini juga 0. Sorry, titik ketiganya bukan 0. Titik ketiganya adalah 1, titik keempatnya adalah 3. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Ini kan sama ya. Jadi ini 1 sampai dengan 3. Ini yang di sininya. Karena yang di sebelah kiri tidak kita lihat karena dia batasan, yang langsung kita set di sini 00. Sedangkan yang titik ini itu adalah 1, 3 yang turun ya. Ini yang turun. Titik 1, 3. Dengan cara yang sama di sini saya ganti dengan ini sinus. Nah, lalu rep, trapesium ya. Sama, kita lihat di sini dia mulai dari 7 sampai 9. Nah, ini yang kita set di sini 7. Jadi ada 4, 4 parameter ya. 7 sampai 9. Nah, kemudian yang kanan itu kanan dia terus ya. Langsung kita kasih di sini batasnya 10. Nah, jadi ini seperti ini. Oke, ini cara men-setting untuk tipe yang parameter trapesium ya. Nah, bagaimana kalau kita misalkan punya 3, Bu? Kalau ada kita mau nambah 3, oke, saya misalkan tambahkan. Nah, ini tipenya trap, kemudian jumlahnya 1, saya mau menambahkan 1 aja. Nah, misalkan seperti ini ya sama ya. Jadi misalkan ini kita tentukan mulainya dari 2, ya berarti mulai dari 2. Kemudian ujungnya di 4 sampai 6 gitu misalkan 4, kemudian sampai 6, dan misalkan di batas akhirnya 8. Nah, jadi seperti itu. Oke, ya, ini ya, jadi ini. Nah, kalau mau misalkan digeser-geser manual juga bisa, tapi nanti tidak tepat jadinya. Ya, ini boleh bisa digeser-geser manual.
Nah, ini titiknya yang kita geser. Nah, di sini ya, titiknya kita geser. Tapi nilainya kalau kita nggak pas gesernya kan nilainya jadi tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, ini lebih baik kita set di sini. Akan seperti ya. Oke, ini saya hapus saja ya. Ini tadi saya memberi contoh kalau dia misalkan ada di tengah. Nah, kalau misalkan menggunakan trim atau segitiga, nah itu ada 3 titik saja yang kita desain ya. Titik awalnya di sini, kemudian yang di tengah sini, dan yang di bagian terakhir ya. Batas atas, batas bawah, dan tengah. Tapi kalau yang versi trapesium tidak seperti itu. Baik, ini sekarang saya hapus. Oke, ini bisa langsung di delete gitu ya. Nah, kita sekarang punya dua ya. Kita punya dua, udah punya dua. Sekarang kita close. Saya kembali ke desain awal ya. Nah, setelah itu kita tentukan yang output dulu. Outputnya ini ya, cheap, average, generous. Kita menggunakan fungsinya adalah segitiga. Ini, ya kita beri nama tip. Tip. Nilainya, ini nanti kita atur ya. Kemudian kita double klik. Ini segitiga kan. Kita beri nama, ini tapi harusnya, oh, bukan. Yang ini, yang kiri kita beri nama chip. Ini kita mulai dari yang ini dulu ya. Chip. Oke. Rupanya sudah benar. Defaultnya dia memang adalah triangular ya. Jadi sekarang kita lihat di sini batasnya mulai dari 0, 5 sampai dengan 10. 0, 5 sampai dengan 10. Ya sudah kita set saja di sini 0, 5 sampai dengan, oh ya, jangan lupa ini 0 sampai 1 kita atur dulu ringnya ya. Ini tadi error karena kita ringnya tadi belum kita sesuaikan. Ringnya adalah 0 sampai dengan 30. Kita set dulu. Oh, enggak, nanti dia nggak bisa yang kita tentukan. Ya, kemudian baru kita lihat di sini 0, 5, 10. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ini kalau mau digeser boleh, nanti baru dipaskan sampai 20. Ini baru 10, ini baru kita paskan di sini. Cepat. Di sini berarti 20. Ini jadi besar ketinggalan. Ini ujungnya kita set 20, 25, lalu 30. Hmm, 20, 25, 30. Oke. Oh ya, namanya tadi belum kita ganti. Yang ini namanya average. Untuk kita ganti average. Kemudian yang di sini kita ganti dengan generous. Generous dengan berarti positifnya besar. Oke, kita close. Kita kembali ke
tampilan awal. Sekarang menentukan rule-nya. Rule-nya ini kan ya. Ini kan, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tip murah. Layanan buruk, ini kita tulis, ini kita pilih ya. Kemudian makanan tidak enak, kita pilih. Lalu koneksinya ya, apakah N atau O. Kita gunakan OR kan. Nah, kemudian then-nya adalah chip. Oke. Nah, setelah kita tentukan inputnya apa dan outputnya apa, lalu kita add rule. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ya. Ini bobot. Bobot itu nanti kalau di eh, di informatika itu ada sistem bakar, itu bisa menentukan bobotnya di situ. Bobot dari rule-nya. Kemudian rule yang kedua adalah layanan baik maka tip rata-rata. Layanan baik, good ya. Langsung tipnya adalah average, yang di sini none ya. Kita nggak milih yang ada di food, kita pilih yang tidak ada. Nah, seperti ini. Lalu true. Nah, ini. Jika service good, then tip is average. Jadi kalau yang di foodnya itu tidak ada, ya kita pilih yang none. Dan berikutnya, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat. Maka layanan menyenangkan, makanan lezat, ya, hubungannya or, tetap. Lalu tipnya adalah generous, kita add rule. Kita sudah dapatkan 3 rule, ya. Oke, ini bisa kita delete, bisa kita change ya. Kita close, kita kembali ke ya. Oke ya. Nah, kita sudah desain ini semuanya. Oke. Kemudian di sini kita tentukan ya, apakah kita menggunakan metode min max, sudah pasti, or untuk max, n itu min, kemudian implication min ya, aggregation-nya, misal max, metode falsifikasinya, ini yang kita tentukan. Apakah menggunakan centroid ya, centroid itu sama dengan average atau center of gravity ya, atau nanti ada metode-metode lain. Kita pakai yang defaultnya aja, centroid ya. Kemudian, nah bagaimana kita menjalankannya? Nah, ini kita lihat contoh cara menjalankannya. Ini ada sudah, ini kalau mau merubah-rubah variabel, kemudian menambahkan rule, membentuk function. Kita buka di, ah, saya ulangi ya. Jadi untuk menjalankannya nanti kita buka rules. Rules. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang ada permasalahan di sini. Nah, jika diketahui layanan misalkan 3, skor makanannya 8, maka kita bisa mengetahui berapa output tipnya. Jadi kita langsung set saja di input ini, bagian input ya. Layanannya adalah 3, lalu foodnya nilainya 8. Nah, kita lihat di sini, dia langsung ya, langsung melakukan proses inferensi 3, kemudian ini hasil, ini 3, lalu yang foodnya 8. Kemudian ini rule ya, 1, 2, 3, ini menunjukkan jumlah rule-nya. Kita lihat servisnya 3, foodnya 8. Untuk rule pertama, hasilnya adalah, karena OR, maka dia hasilnya sesuai dengan yang ketinggian 3. Jadi ini sudah langsung hasil falsifikasi oleh sistemnya. Ini falsifikasinya sekian, kemudian yang di sini juga sekian. Ya. Nah, ini
Kemudian langsung inferensi, ketemu 3, lalu digabungkan. Kan? Nah, kemudian di sini ada proses defalsifikasi dengan sentroid tadi, center of gravity. Nah, ketemulah hasilnya, itu tipnya adalah 18. Nah, ini cara menggunakannya dengan menggunakan MATLAB untuk Mamdani. Ya, Mamdani. Jadi kita tinggal merubah. Misalkan saya mau melihat kalau servisnya 4 berapa nih. Nah, ternyata berubah kan. Lalu kalau servisnya 7, semakin tinggi nih. Tapi kalau misalkan servisnya 7, tapi makanannya dianggap tidak enak. Nah, tipnya jadi berkurang meskipun masih lebih tinggi ya. Karena or tadi, misalkan di sini 2 nih. Tadi yang menjadi 12 dan seterusnya. Seperti ini. Oke, ini adalah cara penggunaan dan melakukan proses inferensi dengan menggunakan si Mamdani pada MATLAB. Oke, ini bisa kita close. Nah, ini adalah hasil analisanya ya. Dengan menggunakan 3 dimensi, tapi kita nggak perlu ini ya. Kita nggak perlu, kita cukup ingin mengetahui berapa nilai, mendapatkan output berdasarkan ini. Oke, kita close sekarang. Nah, itulah cara mendesainnya seperti itu. Dan nanti tinggal kita ganti-ganti. Oke, kemudian di sini kita close. Nah, nanti akan ditanya, mau diganti nama nggak? Kan dia defaultnya adalah untitled. Nah, kalau mau diganti nama, yes. Nah, kita tinggal rubah di mana lokasi kita menyimpan. Misalkan saya taruh di mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, oke. Saya beri nama di sini tipper, tapi versi mam dan masif. Oke. Ini tadi ada yang error karena tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau kita mau buka lagi, itu tinggal kita arahkan tadi di mana tempatnya, posisinya. Nah, ini tipper. Gitu ya. Kita bisa langsung double klik. Double kliknya nanti bentuknya memberi informasi seperti ini. Ya. Tapi kalau mau melihat di tampilan ya, open. Di sini open import ya from file. Kita pilih. Nah, ya kan keluar hasil yang kita sudah desain. Oke, baik kita stop dulu. Saya akan lanjutkan dengan menjelaskan yang versi Sugino. Terima kasih.